Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum Pak saya memulai tentang motivasi menghafal Al-Quran di bulan Ramadan, Pak saya akan mengaji terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi azma'in. Amma ba'du. Tiada yang pantas pada mukadimah tentang motivasi menghafal Al-Quran, yakni kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa demikian? Karena luar biasanya Allah memberikan karunia kepada kita, kenikmatan kepada kita, yakni nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Tidak lupa yang kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan ini, keadaan cobaan yang nampaknya tanda-tanda dajjal kiamat, ini kita masih diutuhkan oleh Allah tentang iman dan Islam kita. Sampai-sampai sebuah kebijakan pemerintah melarang tentang pelaksanaan sholat Jumat. Tapi bagi kita, seorang beriman, perintah Allah lebih agung. Tetapi tetap kita harus waspada, ikhtiar yang namanya agar terhindar dari corona. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak saya hadir, yakni ingin memberikan motivasi kepada anak-anak tentang menghafal Al-Quran. Sudah jelas anak-anak yang di kelas tahassus mereka begitu cinta, begitu luar biasanya kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sampai-sampai ada beberapa anak yang luar biasa sudah menghafal hampir 3 juz. Tidak mau kalah juga nih anak-anak, sepertinya ayah bunda pastinya juga akan mengikuti tentang program menghafal di bulan Ramadan, insya Allah. Baik anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di program ini anak-anak hadirkan rasa cinta, hadirkan rasa suka, hadirkan rasa mahabbah kepada Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Karena kalau tidak ada nampak di dalam hati kita, kita akan sulit menghafalnya. Oke, hadirkan dulu hati kita tentang ikhlas, tentang cinta, tentang suka atau mahabbah kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran. Baik anak-anak, mengapa Pak saya harus menekankan demikian? Karena orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, Masya Allah, akan selalu bersama dengan para malaikat. Salah satu contoh, apabila suatu rumah dibacakan dengan ayat-ayat kalamullah, itu rahmat Allah bertaburan, baik di pagi maupun di sore. Malamnya dilindungi oleh para malaikat apabila rumah tersebut dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran nanti akan mendapatkan jannah.
bertemu dengan Rasulullah SAW. Apalagi ayah bunda yang punya anak menghafal Al-Quran, nanti di surga oleh Allah diberikan mahkota dari anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Anak-anak jangan khawatir, jangan ragu, jangan pesimis tentang bagaimana sih Pak saya cara menghafal Al-Quran. Banyak cara menghafal Al-Quran. Yang penting anak-anak termotivasi. Aku ingin menghafal Al-Quran seperti teman-teman yang di kelas tahassus. Luar biasa sekali. Dan harapan juga dari kami tim tahfidz juga kepada ayah bunda untuk selalu mendampingi nanti di program tentang menghafal Al-Quran. Oke anak-anak, semoga nanti niat ibadah kita ini oleh Allah diridhoi, sehingga dalam proses menghafalnya kita pun kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai, sukai, mahabbah kepada Al-Quran. Senantiasa orang-orang yang bersama Al-Quran Allah akan jaga, Allah akan lindungi, bahkan Allah akan hindari dia dari yang namanya wabah corona. Itu motivasi dari Pak saya. Banyak cerita yang Pak saya harus bagaimana sih cara menghafal Al-Quran. Dulu Pak saya waktu lulus SD pernah menghafal Al-Quran, sampai sekarang pun kuat di dalam otak pun. Itu banyak cara yang dilakukan metodenya. Salah satu yang Pak saya gunakan adalah menghafal ayat sekaligus memahami artinya. Itu yang Pak saya kuat sekali. Setiap kalimat yang dibacakan oleh Pak saya merasa paham. Itu anak-anak. Oke, tapi kita akan Pak saya sampaikan di pertemuan selanjutnya tentang metode-metode untuk menghafal Al-Quran dengan mudah. Banyak sekali. Ada tabarruk, ada MTM juga yang disampaikan oleh Pak Randy kelas tahassus. Ada juga yang disampaikan, ada yang juga dengan gerakan, ada juga dengan arti dan lain sebagainya. Banyak cara. Demikian dari Pak saya, semoga anak-anak termotivasi untuk menghafal Al-Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan. Anak-anak tahu kan, pahala di bulan Ramadan segala amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan. Apalagi membaca Al-Quran. Masya Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Demikian dari Pak saya, kurang lebihnya mohon maaf Pak saya. Pak saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku, kepada ayah bunda juga, sehingga kalau saling memaafkan, kita menjalankan ibadah puasa ini tidak ada rasa beban di antara kita. Demikian dari Pak saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.